ada contohnya nggak? Ada contohnya nggak mbak di modul halaman berapa ya? Saya nggak punya buku modulnya ini, jadi lihat online. Ayo, macet pula ini, nggak jalan. Halaman 82. Bentar ya, ntar ini nggak jalan online-nya. Dari contoh situ ada yang nggak paham nggak mbak? Dari contoh soalnya ada yang mau ditanyakan? Oke, di situ contohnya soal ini untuk yang metode pertama ya. Seorang pengawas produksi melakukan analisis standar waktu pembuatan produk X. Proses produksi produk ini melalui 4 tahapan kegiatan, di mana waktu yang dibutuhkan yaitu 7, 8, 9 sama 8 menit. Faktor rating ditetapkan sebesar 90%, sedangkan waktu tenggang ditetapkan 15%. Nah, jadi tinggal dimasukkan aja ya rata-rata daur waktu ya, berarti tinggal ditambahkan semua masing-masing tadi menitnya dibagi 4, tergantung tahapan kegiatannya ada berapa. Ketemunya rata-rata 8 menit. Nah, waktu normal itu di sini ditetapkan waktu normal 90% ya kan. Berarti 8 menit kali 90% itu 7,5 menit. Sama standar waktu itu 7,2 tadi dari waktu normal dibagi 1 min waktu tenggang. Waktu tenggangnya 15% kan 0,15, ketemu 8,47 menit. Jadi standar waktu pengerjaan produk X itu 8,47 menit. Jadi ini cara menghitungnya efisiensi kerja. Paham nggak di sini? Jadi kayaknya langsung lihat contoh soal deh, lebih gampang daripada ngeliat rumus-rumus. Paham nggak dari contoh itu? Yang mau ditanyakan? Jadi ini apa berurutan ya, harus tahu dulu ininya rata-rata daur waktunya, terus waktu normalnya, baru bisa menentukan standar waktu. Jadi yang standar waktu ini yang terakhir. Ini di soal ada diketahui sudah, tinggal di pengajian. Paham ya? Itu untuk pendekatan waktu langsung, standar waktu. Terus kalau sekarang pendekatan sampel kerja, P sama dengan X itu jumlah kegiatan yang tergolong bekerja dibagi N jumlah pengamatan. Coba kita lihat contoh soalnya. Ini untuk pendekatan sampel kerja ini menggolongkan kegiatan bekerja dan tidak bekerja, karena kita pengen tahu yang bekerja itu berapa lama ya kan. Jadi yang nggak bekerja nggak perlu, terus menghitung proporsi satu objek. Oke, bentar kita lihat contohnya. Seorang manajer produksi yang sedang melakukan analisis produktivitas produk Y mendapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Nih, dia ada di tabel halaman 8.26 ya. Di situ P sama dengan 60 dibagi 80. 60 itu kan jumlah kegiatan yang bekerja, maksudnya yang aktif lah istilahnya. Itu ada 60 dalam waktu 1 minggu ya. Terus habis itu pengamatannya, mereka melakukan 80 kali pengamatan. Jadi P nya sama dengan 0,75. Nah, dari 0,75 ini itu tingkat efisiensi penggunaan tenaga kerja atau tingkat produktivitasnya ini rendah kalau 0,75. Nah, terus N ini untuk mencari perhitungan jumlah pengamatan. Jadi bentar ini tadi dari mana? 0,752. Nah, kita lihat rumusnya.
yang tadi kan jumlah pengamatan, kita mau cari ini kok nggak kerat PPT-nya. Nah ini Z ini tingkat keyakinan statis. Z untuk keyakinan 68%, Z nya sama dengan 1, keyakinan 99%, Z sama dengan 2. Kalau 9 jadi maksudnya semakin besar keyakinan berarti Z nya semakin besar ya. Di soal itu berarti 95%. Jadi 5% nya itu anggapannya kayak error gitu. Jadi 95% itu ini confidence interval. Pernah belajar statistik kan, keyakinan itu confidence interval itu. Jadi kalau Z nya 2 berarti 95% yakin. Di sini 2 pangkat 2 terus sama dengan 1 min 0,75. Ini tadi dari hasil P nya berapa, terus dibagi ini 0,05 itu tahu nggak dari mana 0,05? 0,05 itu errornya. Jadi kan kalau misalnya tadi kita pakai Z nya sama dengan 2 itu kan berarti yakinnya 95%. Nah kalau yakinnya 95% berarti errornya kan 5%. Makanya di situ 0,05. Ini 0,05 dikalikan sama P nya tadi, ketemu 500 pengamatan. Nah kalau pengamatan dilakukan selama 35 hari sehingga tiap hari kerja akan dilakukan paling enggak 14 pengamatan. Jadi 500 itu kan jumlah pengamatan dibagi 35 jumlah hari kerjanya, ketemu 14 pengamatan. Terus habis itu langkah berikutnya menentukan karyawan yang akan diamati, yaitu karyawan yang dianggap telah memiliki keterampilan yang cukup serta menentukan kegiatan yang benar tergolong bekerja dari 500 pengamatan. Dan ternyata terdapat 350 kegiatan. Jadi 350 bagi 500 sama dengan 0,76. Gampang kok ini hitung-hitungannya. Pokoknya intinya kayak gitu tadi. Paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, 0,05 itu tadi kan dari Z ini loh. Lihat yang di PPT, di PPT ini tadi kan kalau Z nya sama dengan 2 berarti kan tingkat keyakinannya 95% ya toh. Nah 95% itu berarti kan harusnya kan 100%. Kalau 100% tapi kita cuma yakin ini 95, berarti kan ada yang kita nggak yakin. Nah nggak yakinnya tuh E nya ini, errornya. Kalau yakinnya 95 ya berarti errornya 5%, makanya 0,05 itu tadi dari situ. Paham? Tapi kalau misalnya kita Z nya sama dengan 3 berarti yakinnya 99, makanya nanti errornya 0,01 kayak di statistik itu mbak. Paham? Ada yang mau ditanya lagi enggak? Enggak tentu pasti 0,05, tergantung dari Z nya mbak berapa. Kalau Z nya mbak tadi misalnya 3 berarti kan tingkat keyakinan 99%. Nah kalau tingkat keyakinan 99% berarti errornya ya 0,01%. Tapi kalau misalnya Z nya 1, berarti berapa? Z1 tadi ya mbak, selamat bergabung. Kalau Z nya 1 berarti kan tadi 68%. 68% berarti selisihnya berapa dari 100%? 32, berarti 0,32, tergantung Z nya tadi berapa. Paham mbak? Itu probabilitasnya. Jadi ini di sini. Jadi dilihat errornya. Jadi untuk nilai P yang sebenarnya